Halo semuanya, mari kita latihan soal OSN IPS SD lagi. Kali ini lebih banyak soalnya berdasarkan silabus yang sudah resmi ada dan ada link PDF dan Word-nya. Cocok juga untuk guru-guru pembimbing OSN IPS SD. Langsung saja soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar peta Indonesia dan juga jalur perdagangan. Dampak strategis dari posisi geografis Indonesia terhadap bidang ekonomi adalah, nah, jadi di peta ini ada kapal-kapal gitu yang melewati ini, jalur perdagangan. Nah, dampak positifnya terhadap ekonomi itu apa? A. Indonesia sulit dijangkau oleh negara lain. B. Indonesia menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. C. Indonesia menjadi tempat pengasingan politik. Atau D. Indonesia hanya bisa mengembangkan sektor pertanian. Guru Denny kasih waktu teman-teman untuk menjawab. Soal nomor 1 ini sepertinya masih mudah ya, masih easy. Tentunya teman-teman mudah menjawabnya. Apa jawabannya? Ya betul, jawabannya adalah B. Indonesia menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Karena setiap orang yang dari benua Asia sini mau ke Australia pasti harus melewati Indonesia. Yang betul silahkan like dan komen. Sebelum lanjut videonya, Guru Denny ada pengumuman. Guru Denny telah membuka membership. Ada 3 membershipnya. Yang pertama yaitu tingkat SD dengan keuntungan soal sangat banyak untuk SD ya. Jadi setiap minggu sampai nanti OSN itu akan banyak sekali mengeluarkan soal-soal OSN. Jadi cocok untuk latihan teman-teman. Prediksi soal yang luar biasa. Ada soal PDF dan Word-nya juga. Cocok untuk guru pembimbing OSN. Jadi tinggal print, kasihkan ke teman-temannya. Yang kedua, ada SMP namanya teman-teman. Soal prediksi SMP. Dapat video soal prediksi SMP. Tentu saja dengan PDF-nya juga. Dan yang terakhir adalah donatur. Ini untuk ayah bunda yang merasa crazy rich untuk mensupport channel Guru Denny. Caranya gabung gampang. Di setiap video ada tulisan gabung, klik saja di sini. Terus berapa harganya? Untuk yang SD 19.900 saja, tidak sampai 700 perak dalam sehari. Jadi tunggu apa lagi? Kalau bilang ke ayah bunda pasti diizinkan. Yang kedua, ini untuk SMP 39.900 saja. Dan yang terakhir, ini khusus Crazy Rich saja. Oke, kita lanjut videonya. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ini ada 2 gambar candi. Ini candi apa? Prambanan. Betul, ini candi apa? Borobudur. Kedua gambar di bawah ini adalah peninggalan 2 kerajaan berbeda. Perbedaan utama latar belakang keagamaan kedua candi tersebut adalah, ini sangat mudah ya teman-teman. Jawabannya apa? Ya betul, jawabannya adalah C. Candi Borobudur itu berlatar Buddha dan Prambanan itu berlatar Hindu. Teman-teman harus tahu mana saja candi-candi yang berlatar Hindu dan Buddha. Oke, kalau kita lihat misalnya teman-teman nggak tahu mana jawabannya, kita analisis saja dari perjawabannya. Kedua berasal dari agama yang sama, jelas tidak ya. Karena apa? Karena disuruh cari perbedaan. Nah ini kebalikannya, keduanya berlatar kepercayaan animisme, jelas tidak. Animisme itu peninggalannya bukan candi. Kalau ada candi terus animisme itu jelas salah. Memang masih ada sentuhan animisme dan dinamisme, tapi dia sudah mengenal agama. Oke, siapa yang betul? Silakan komen. Nah, ini adalah perbedaan dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Bentuknya, kalau Candi Borobudur itu punden berundak, sedangkan Prambanan itu berdiri tinggi dan ramping, berundak juga sih. Ini tapi bedanya kalau Candi Borobudur itu tambun. Tambun itu besar seperti itu. Kalau agamanya, kalau Candi Borobudur agama Buddha, Prambanan Hindu.
Kerajaannya, Kerajaan Syailendra atau Dinasti Syailendra abad ke-8. Kalau Candi Prambanan itu Mataram kuno abad ke-9. Lokasinya kalau Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Jadi bukan di Jogja ya kalau Borobudur itu. Kalau Prambanan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaannya relief batu yang menceritakan kisah Buddha. Jadi setiap badan candi itu ada relief-reliefnya, terutama menceritakan kisah Buddha. Sedangkan Candi Prambanan keistimewaannya adalah peletakan yang indah dan berundak. Jadi tinggi tapi tidak jatuh. Itulah peninggalan kerajaan-kerajaan Indonesia yang sangat luar biasa. Soal nomor 3. Pak Anto memelihara ikan lele di kolam belakang rumah. Setelah panen, ia menjual hasilnya ke pasar tradisional dan ke restoran. Kegiatan yang dilakukan Pak Anto termasuk kegiatan A. Produksi dan distribusi, konsumsi dan distribusi, produksi dan konsumsi, atau D. Produksi saja. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus pastikan tahu apa itu produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ya, kalau konsumsi itu kegiatan menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Jadi kalau kegiatan ini ada dua, memelihara lele dan juga menjual. Kalau ada kata menjual itu pasti distribusi. Kalau memelihara ikan lele, ya betul, produksi dan jawabannya A. Kita lanjut soal keempat. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Banyak. Makna penting dari fakta ini bagi identitas bangsa Indonesia adalah 700 bahasa ini memiliki kekuatan, teman-teman. Kekuatan untuk identitas, kelebihan, justru kelebihan. Nah, kelebihannya itu apa? Tentu kalau seperti ini cari yang positif, teman-teman, jawabannya ya. A. Tanda lemahnya kesatuan bangsa jelas tidak, karena lemah. 700 bahasa ini menjadi keunggulan, bukan kelemahan. Potensi konflik antar daerah, ini juga bukan konflik, tahu kan teman-teman, perseteruan. C. Keunikan yang memperkaya budaya nasional, kita simpan dulu. D. Menandakan Indonesia sulit membangun, tentu saja tidak. Jadi jawabannya jelas, sangat mudah sekali, easy. Apa? Jawabannya C. Masih ada yang salah? Nggak apa-apa, belajar lagi di soal-soal Guru Denny yang lainnya. Nomor 5. Adit lebih suka makan burger dan pizza dari restoran cepat saji, serta sering menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Fenomena ini mencerminkan dampak globalisasi dalam bidang, ada dua kata kunci. Yang pertama globalisasi, terus bidang dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi itu adalah perkembangan teknologi yang seolah-olah dunia ini sudah tidak ada batasnya, sehingga mudah sekali kita berhubungan antara negara satu dan negara lain, walaupun itu jaraknya sangat jauh. Itu namanya globalisasi. Nah, kalau cerita ini itu dalam bidang apa? A. Ekonomi dan pertahanan, B. Sosial dan budaya, C. Politik dan hukum, atau D. Pertanian dan peternakan. Tentu saja jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya B. Sosial dan budaya. Ini ada dampak globalisasi di berbagai bidang. Teman-teman, Bapak Ibu Guru bisa foto screenshot ini. Dampak di bidang ekonomi, barang dan jasa diperjualbelikan antar negara. Orang Amerika beli barangnya Indonesia, orang Indonesia juga membeli barang dari Amerika. Itu makanya kemarin heboh isu Donald Trump, Presiden Amerika, menaikkan pajak yang masuk ke negaranya. Itu adalah dampak globalisasi juga. Nih contohnya Indonesia mengekspor kopi ke Amerika. Produk luar negeri dijual di Indonesia, munculnya perusahaan asing di Indonesia. Nah, ini globalisasi di bidang ekonomi. Kalau sosial budaya apa? Budaya luar mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat. Anak muda menonton K-pop,
drakor, dan lain sebagainya. Berbicara dengan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang. Gaya berpakaian mengikuti tren global, pakaiannya wibu, dan lain sebagainya. Di bidang politik dan hukum, kerjasama antar negara dan kebijakan dipengaruhi perjanjian internasional. Contohnya, Indonesia ikut serta dalam bidang sidang PBB, menyesuaikan undang-undang kesepakatan perdagangan bebas. ASEAN itu juga punya kebijakan politik dan hukum. Teman-teman kalau mau masuk Singapura tidak perlu pakai visa. Itu adalah globalisasi bidang politik dan hukum. Pertanian dan peternakan membawa teknologi baru tapi menambah persaingan produk. Contohnya alat modern digunakan oleh petani. Nah, itu ya boleh di-screenshot, di foto. Nomor 6, ada nomor 6. Wah, soalnya masih banyak nih teman-teman. Tapi teman-teman, waktunya udah nggak banyak lagi. Yang pengen tahu kelanjutannya langsung saja gabung di Guru Denny membership ya. Silahkan tekan gabung dan bayar di sana. Terima kasih, Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.